Setelah minum sampai mabuk dengan sahabat baikku, Lin Chang. Dia bilang rumahnya besar. Dan menyuruhku tidur di kamar tamu mana saja. Kupikir aku membuka pintu menuju dunia baru. Menuju puncak kehidupan. Namun, keesokan harinya saat terbangun. Melihat wajah cantik yang tertidur di sampingku, yang familiar namun asing dalam ingatan. Dan aroma parfumnya yang sialan. Miliknya. Aku langsung tersadar. Hampir mati di tempat. Bukankah dia mantan pacar anak orang kaya yang menghilang? Setelah aku putuskan saat kuliah, Lin Wanxin, baru saja aku bersiap kabur. Sebuah tangan meraih pergelangan kakiku. Jiang De. Lama tidak bertemu. Lama apanya? Alkohol adalah hal yang baik. Terutama minum dengan teman. Aku dan Lin Chang adalah teman kuliah. Dan sekarang adalah rekan kerja di perusahaan yang sama. Hubungannya sangat dekat seperti saudara. Tadi malam untuk merayakan keberhasilan proyek. Kita berdua makan sate di pinggir jalan. Dari puisi dan lagu sampai filosofi hidup. Akhirnya menghabiskan 12 kotak bir. Aku ingat terakhir kali. Lin Chang merangkul leherku. Lidahku sudah keluh. Z. 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 Pokoknya habiskan uang. Terserah kamu mau tinggal di mana. Saat itu, hanya satu pikiran di benakku. Wah, gawat. Ternyata dia anak orang kaya. Jadi aku dengan linglung. Dimasukkan ke dalam mobil sewaan online olehnya. Antara sadar dan tidak. Diseret ke dalam villa yang terang benderang olehnya. Dia menunjuk ke lantai 2. Dan berkata dengan tidak jelas. Kiri. Kamar kedua dari kiri adalah kamar tamu. Pergi sendiri. Aku sudah tidak kuat. Setelah mengatakan itu, dia langsung ambruk di sofa. Mendengkur dengan keras. Aku dengan sempoyongan naik ke atas. Di depan mataku, banyak pintu kamar yang hampir sama. Kamar kedua dari kiri, ya? Aku menghitung. 1, 2. Mendorong pintu. Masuk. Mengunci dari dalam sekali gerakan. Kamar itu gelap gulita. Tapi ada aroma yang sangat harum. Samar-samar seperti parfum mewah. Saat itu aku masih berpikir, saudaraku ini hebat juga. Seorang pria besar. Kamar tamu juga dibuat begitu romantis. Aku bahkan tidak sempat menyalakan lampu. Meraba-raba mencari posisi tempat tidur. Melemparkan diriku ke sana. Kasurnya sangat empuk. Selimutnya sangat harum. Aku langsung membenamkan kepala di bantal. Dan langsung kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, aku terbangun karena silau matahari. Sakit kepala karena mabuk terasa seperti mau pecah. Aku mengerang. Membalikkan badan. Sampai aku merasa ada yang aneh. Spray di bawahku adalah sutra. Licin. Dibandingkan gubuku. Spray katun dengan balon-balon. Benar-benar dua spesies yang berbeda. Di udara. Aroma samar itu juga semakin jelas. Yang paling penting adalah, sepertinya aku sedang memeluk sesuatu. Lembut, hangat, dan kenyal. Aku membeku. Di dalam otakku, senar bernama akal sehat itu tiba-tiba menegang dengan suara berdering. Perlahan. 1 demi 1 inci. Aku menundukkan kepalaku. Yang pertama terlihat adalah rambut panjang hitam berkilau. Seperti air terjun. Menutupi seluruh bantal. Kemudian, adalah kulit putih yang hampir transparan saat tidur. Bulu mata yang panjang seperti 2 kipas kecil. Hidung mancung. Bibirnya berwarna sakura alami. Terbuka sedikit. Napasnya teratur. Sangat cantik. Cantiknya membuat sesak napas. Juga sangat cantik hingga membuat jantungku berhenti berdetak. Wajah ini. Wajah ini. Otakku meledak. Seolah ada 100.000 ton. TNT meledak bersamaan. Lin Wanxin. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia mantan pacarku? Yang kupacari selama 3 bulan. Di universitas dulu? Lalu aku gunakan alasan klise. Aku tidak pantas untukmu, untuk menolaknya? Setelah putus dulu, dia langsung pergi ke luar negeri. Dan sejak itu tidak ada kabar. Menghilang bagai ditelan bumi. Semalam aku terlalu banyak minum. Lin Xiang juga terlalu banyak minum. Dia membawaku ke ranjang pacarnya. Sial. Sejenis tumbuhan. Hanya tidur, apa masalahnya? Plot NTR menjadi kenyataan. Aku menjadi pria berambut pirang itu. Tidak, tidak, tidak. Aku pasif. Aku menarik napas dalam-dalam. Memberitahu diriku untuk tenang. Sekarang bukan waktunya mencari tanggung jawab. Saatnya kabur. Harus sebelum dia bangun. Dari dunia ini. Tidak. Menghilang sepenuhnya dari ruangan ini. Tubuhku
Dengan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai bergerak. Pertama, aku menggunakan 0,1 detik. Dengan hati-hati. Menyingkirkan tangannya. Dari pinggangnya. Kemudian, aku seperti kucing ketakutan. Melengkungkan punggungku. Menggunakan kekuatan inti. Perlahan mengangkat diriku dari tempat tidur. Seluruh proses. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mendarat. Sukses. Aku bertelanjang kaki. Menginjak lantai yang dingin. Aku merasa seperti agen yang menjalankan misi rahasia. Di mana pakaianku? Aku terlalu banyak minum tadi malam. Aku ingat sepertinya. Aku melepas semuanya hingga hanya tersisa celana dalam. Aku melihat sekeliling. Ini adalah kamar yang sangat feminin. Dinding berwarna merah muda. Furnitur putih. Di meja rias. Tumpukan hal yang tidak aku mengerti. Rapi sempurna. Pakaianku terlipat rapi. Diletakkan di bangku ujung tempat tidur. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang melipatnya? Tidak mungkin Lincang, kan? Dia sendiri. Sudah mabuk berat. Mungkinkah? Aku tidak berani membayangkan. Aku takut langsung meninggal di tempat karena kanker malu stadium akhir. Dan meninggal di tempat. Aku memakai pakaianku secepat kilat. Bahkan tidak sempat memakai kaos kaki. Merebut ponselku. Dan langsung berlari ke pintu. Jarak ke pintu. 3 langkah lagi. 2 langkah. 1 langkah. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu. Kemenangan ada di depan mata. Asalkan aku membuka pintu. Lari keluar. Kembali ke bawah. Menendang Lincang dari sofa. Kemudian berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hidupku masih bisa diselamatkan. Tepat pada saat ini. Suara yang jernih dan dingin. Namun dengan sedikit kemalasan. Seolah dalam DNA-ku. Suara yang terukir. Terdengar perlahan dari belakangku. Jiang De. Semua bulu kuduku. Tiba-tiba berdiri semua. Tubuh bereaksi lebih cepat daripada otak. Langsung membeku di tempat. Tangan masih memegang gagang pintu. Seperti patung yang canggung. Selesai. Barbiki. Kali ini benar-benar harus kabur. Sambil memikul bumi semalaman. Aku merasa leherku. Seperti robot yang berkarat. Berputar dengan kaku. Di ranjang. Lin Wanxin sudah duduk. Gaun tidur sutra. Membungkus tubuhnya yang indah. Rambut panjangnya sedikit berantakan di bahunya. Sepasang mata indah. Hanya menatapku dengan tenang. Tidak ada emosi yang terlihat di matanya. Dia hanya menatapku seperti itu. Juga tidak berbicara. Suasana membeku. Karena malu, aku bisa menggali apartemen 3 kamar. Dengan jari-jari kakiku di lantai. Ditambah tempat parkir bawah tanah. Itu. Tenggorokanku kering. Mencoba menjelaskan. Pagi. Selamat pagi. Wanxin. Lama tidak bertemu. Aku memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Ya. Lama tidak bertemu. Kamu. Kapan kamu kembali ke negara ini? Tidak memberitahu sama sekali. Dia mengangkat alisnya. Apakah aku perlu melapor padamu? Tidak, tidak, tidak. Tentu saja tidak perlu. Aku dengan panik melambaikan tangan. Maksudku. Itu. Semalam adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Sudut bibirnya membentuk senyuman yang sulit ditebak. Kamu datang dan tidur di tempat tidurku. Itu adalah kesalahpahaman? Ya. Benar-benar kesalahpahaman. Aku menunjuk keluar pintu. Berusaha keras menjelaskan. Itu Lin Xiang. Dia terlalu banyak minum tadi malam. Dia menyuruhku tidur di kamar tamu. Dia bilang, kamar kedua di sebelah kiri. Aku bersumpah aku tidak salah masuk. Ini pasti kamar tamunya. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Sambil aku berbicara. Dalam hati, aku memarahi Lin Xiang. Dengan habis-habisan. Kau binatang. Kau menyembunyikan wanita cantik. Dan yang kau sembunyikan adalah mantan pacarku. Lin Wanxin menatapku. Dengan kilatan di matanya. Emosi yang tidak aku mengerti. Seperti kasihan. Atau seperti ejekan. Lin Xiang. Dia membentuk ulang nama itu. Lalu perlahan berbicara. Yang kau bicarakan. Apakah kakakku? Kakak. 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 2 kata ini. Seperti petir dari langit. Langsung menyambar kepalaku. Aku benar-benar linglung. Otakku langsung mati. CPU. Langsung terbakar. Lin Xiang. Adalah Lin Wanxin. Kakak kandung. Sahabatku yang sangat dekat. Setiap hari bersamaku di kantor memarahi bos. Makan makanan pesan antar. Bermain game lincang. Adalah kakak kandung mantan pacarku. Skenario macam apa ini? Naskah drama romansa kota. Aku hidup lebih dari 20 tahun. Aku bahkan tidak tahu sahabatku. Punya adik perempuan.
Tidak, tidak. Aku tahu dia punya adik perempuan. Dia menyebutkannya. Katanya adiknya belajar di luar negeri. Temperamennya buruk. Adalah seorang gadis yang pedas. Tapi aku tidak pernah menyangka. Gadis yang pedas ini adalah Lin Wanxin yang dulu aku putuskan. Misteri dunia yang belum terpecahkan. Pagi ini, dengan cara yang sama sekali tidak bisa aku terima. Terpecahkan. Aku membuka mulut. Melihat Lin Wanxin. Tidak bisa berkata apapun untuk waktu yang lama. Terlalu banyak informasi. Otakku sudah menjadi bubur. Lin Wanxin melihatku. Dengan ekspresi linglung. Sepertinya sangat puas. Dia membuka selimut. Mencoba menapakkan kaki. Selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Dia tinggi. Hanya setengah kepala lebih pendek dariku. Aura yang kuat. Membuatku sulit bernapas. Jadi, dia berdiri di depanku. Sedikit memiringkan kepala. Dengan tatapan main-main. Kamu meniduriku. Dan masih ingin menjadikan kakakku sebagai biang keladi. Aku tidak menidurimu. Hampir saja aku membentaknya. Lalu langsung merasa bersalah. Suaraku mengecil. Aku hanya tidur di sebelahmu. Oh, dia mengangkat sudut matanya. Lalu, apa yang ingin kau lakukan padaku? Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya terlalu banyak minum. Salah kamar. Rasanya aku ingin menangis. Kakak, pahlawan, Dewi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Lepaskan aku. Aku janji. Kejadian hari ini akan kubawa mati. Aku bersumpah. Aku akan menghindarimu mulai sekarang. Berbicara. Aku bersiap untuk memberinya pertunjukan. Yang megah di tempat. Tepat di lututku. Saat lututku hampir mencium lantai. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu. Kemudian, Lin Chang berseru dari luar. Dengan suara kerasnya yang sialan. Sayang. Sudah bangun? Aku sudah membuatkanmu sarapan. Di mana Jiang Ze? Dia minum seperti babi mati tadi malam. Tapi mungkin masih tidur. Aku. Lin Wanxin. Kami saling berpandangan. Ekspresiku adalah ketakutan. Keputusasaan. Ingin segera mati. Sedangkan ekspresi Lin Wanxin adalah seperti menonton pertunjukan yang bagus. Kejahilan yang berhasil. Ikan. Dia mengedipkan mata padaku. Kemudian tiba-tiba meninggikan suaranya. Nada suaranya penuh dengan kepanikan dan rasa malu. Kakak, jangan masuk. Lin Chang di luar pintu. Tertegun sejenak. Ada apa? Suara Lin Wanxin menjadi isak tangis. Aku. Ada seseorang di kamarku. Aku. Teman-teman. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mohon pada mereka untuk berterima kasih padamu. Kamu ingin aku mati? Benar saja, Lin Chang di luar pintu. Langsung meledak. Apa? Seseorang? Siapa? Bajingan mana? Berani masuk ke kamar adikku. Tunggu saja. Aku akan mengambil pisau daging sekarang. Sambil berkata. Terdengar. Suara langkahnya menuruni tangga. Aku sangat ketakutan. Ini bukan lagi kematian sosial. Ini adalah kematian fisik. Aku menatap Lin Wanxin. Mataku penuh permohonan. Nenek, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kepanikan di wajah Lin Wanxin menghilang seketika. Digantikan oleh senyum licik. Dia mendekat ke telingaku. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kita berdua. Berbisik. Jiang Ze. Permainan dimulai. Aku belum sempat memahami. Di balik 5 kata, permainan dimulai ini. Suara mengerikan yang terkandung. Lin Ziang sudah mengangkat sebuah pisau dapur yang berkilauan. Dan menyerbu masuk. Siapa anak haram ini? Keluar kau. Dia menendang pintu hingga terbuka. Dengan sikap. Seperti suami yang akan menangkap basah istrinya berselingkuh. Kemudian, dia melihat pemandangan di dalam kamar. Aku. Dengan pakaian berantakan. Karena terlalu panik. 2 kancing kemeja salah terpasang. Berdiri di ambang pintu dengan ekspresi ketakutan. Adiknya, Lin Wanxin. Mengenakan gaun tidur tipis. Matanya merah. Dan meringkuk di sudut dengan menyedihkan. Pisau dapur di tangan Lin Ziang. Jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Ekspresinya mengalami perubahan yang menakjubkan. Dari kemarahan. Hingga keterkejutan. Hingga kebingungan. Hingga kebingungan. Akhirnya berhenti pada semacam. Siapa aku? Di mana aku? Dunia ini. Apakah kegilaan yang paling ekstrim memaksa? Dia melihatku. Dan melihat adik perempuannya. Jiang Ze. Suaranya bergetar. Adik. Adik perempuan. Tatapannya
bolak-balik menyapu di antara kami berdua. Akhirnya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Sebuah wajah langsung berubah menjadi warna hati babi. Dia bergegas maju, bukan ke arahku, tapi ke arah Lin Wanxin. Adik, kamu tidak apa-apa? Bajingan ini. Apa yang bajingan ini lakukan padamu? Dia langsung menarik Lin Wanxin ke belakangnya, seperti induk ayam yang marah, dan menatapku dengan tatapan membunuh. Aku tidak bisa membela diri. Apa yang bisa kukatakan? Aku bilang adikmu menjebakmu. Aku bilang, sebenarnya kau salah menunjukkan jalan semalam, yang menyebabkan kesalahpahaman yang menggemparkan ini. Apakah dia percaya? Dia hanya ingin mencincangku sekarang, untuk membuat sup bagi adiknya. Tentu saja. Dengarkan penjelasanku. Aku mengangkat kedua tanganku, berpose menyerah. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak mau dengar. Mata Lin Chang merah padam, menunjuk hidungku. Jiang De, aku menganggap kalian sebagai saudara. Kalian bahkan berpikir untuk mengkhianatiku. Tidak mungkin. Kalian ini binatang. Adikku baru saja kembali ke negara ini. Dan kau. Dia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dia gemetar karena marah. Aku melihatnya. Ekspresi tulus ini. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran mengerikan. Mungkinkah Bibi Lin benar-benar tidak tahu? Dia tidak berakting. Dia benar-benar berpikir aku telah dengan adiknya. Aku melihat Lin Wanxin di belakangnya. Dia menunduk. Bahunya tersentak-sentak. Sepertinya menangis. Tapi dari sudut pandangku, aku bisa melihat dengan jelas. Di sudut bibirnya, senyum tipis yang tak tertahankan. Sial. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Lin Xiao sungguh bodoh. Dari awal sampai akhir. Dia dibodohi. Itu adiknya. Lin Wanxin. Wanita licik ini. Memanfaatkan kesalahpahaman ini. Mengarahkan semua ini. Drama etika keluarga tahunan. Dan aku adalah orang yang ditekan ke tanah. Digosok berulang kali. Satu-satunya korban. Kak. Lin Wanxin akhirnya berbicara. Suaranya sangat lembut. Jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Bagaimana bisa ini salahmu? Lin Xiao sangat kasihan. Jiang De, kami bersama saat kuliah. Kami sudah bersama. Lin Xiao berkata jujur lagi. Melahirkan. Apa? Lin Wanxin terus berakting. Kami selalu saling mencintai. Hanya karena beberapa kesalahpahaman kami berpisah. Kali ini menginjakkan kaki di rumah kami. Sebenarnya, aku yang menyuruhnya datang. Kami, Qinan bunuh diri. Aku, saudari. Skenario yang kau buat ini, apakah terlalu berlebihan? Bahkan Qinan bunuh diri. Sial, tadi malam aku minum dengan kakakmu. Sampai lupa nama keluargaku. Otak Lin Xiao jelas tidak bisa memproses informasi yang begitu rumit. Dia menatapku, dan menatap adiknya. Mulutnya terbuka lalu minum lagi. Minum lagi lalu terbuka. Akhirnya, dia menepuk pahanya. Menunjukkan ekspresi tiba-tiba mengerti. Dan juga ekspresi sangat sedih. Oh ya, Jiang De, kau pria dengan alis tebal itu. Ternyata di belakangku. Diam-diam dengan adikku. Berkencan selama bertahun-tahun. Kakak, jalur berpikirmu. Apakah juga sedikit tidak normal? Apakah itu intinya? Intinya kita berdua sudah lama putus. 800 tahun yang lalu. Intinya sekarang aku hanya ingin dari rumahmu yang medan pertempuran ini. Melarikan diri. Jadi, kalian semalam. Ekspresi Bibi Lin menjadi gosip sesuka hati. Kakak. Lin Wanxin menghentakkan kakinya dengan manja. Pipinya merona. Jangan tanya. Larangan untuk bertanya itu. Di telinga Bibi Lin. Berarti kami sudah melakukan segalanya. Aku tidak melakukannya dengan sukarela. Apalagi yang bisa kukatakan? Dia berhenti sejenak. Merendahkan suaranya. Dengan nada seorang saudara yang mengerti dirimu. Berkata padaku, anak muda, boleh juga. Tapi, kau harus bertanggung jawab pada adikku. Kalau tidak, aku benar-benar akan mengambil pisau dapur. Aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Aku melihat ke belakangnya. Gestur Fei yang dia berikan padaku. Lalu Lin Wanxin dengan cepat menyembunyikannya. Aku mengerti. Hidupku, mulai hari ini, benar-benar tamat. Waktu sarapan berikutnya adalah 30 menit terlama dalam hidupku. Aku, Lin Wanxin, kakak Lin, 3 orang, duduk di meja makan besar. Suasananya sangat aneh. Kakak Lin melihatku sebentar. Sebentar melihat adiknya.
Di wajahnya tergantung seperti seorang ayah tua. Melihat menantu dengan penuh kasih sayang. Senyumnya membuatku merinding. Ayo, Daisy. Makan yang banyak. Pasti lelah semalam. Dia dengan antusias menambahkan telur goreng untukku. Aku hampir tersedak susu. Sial. Sial? Aku mabuk berat tadi malam. Bukan karena kerja keras. Aku menatap Lin Wanxin dengan memohon. Berharap dia akan sadar. Mengakhiri lelucon ini. Dia menerima tatapanku. Tersenyum lembut padaku. Kemudian mengambil satu pangsit udang. Dengan perhatian menaruhnya di mangkukku. Makanlah yang banyak. Lihat, kamu jadi kurus. Nada bicara itu. Ekspresi itu. Benar-benar pacar sempurna yang sedang kasmaran. Bei Lin di sampingku. Terlihat mengangguk berulang kali. Dengan ekspresi bangga atas pilihan adikku. Ekspresi lega yang tulus. Aku merasa aku akan gila. Kedua orang ini. Satunya benar-benar bodoh. Satunya pura-pura pintar. Bekerja sama dengan sempurna. Akulah orang itu. Yang dipanggang di atas api. Dipanggang seperti daging asam manis. Benar. Adik. Lin Sao tiba-tiba berbicara. Ayah dan ibu. Bukankah mereka terus mendesakmu untuk mencari pacar? Yang ini bagus. Sudah tersedia. Kapan kau akan membawanya pulang untuk diperkenalkan? Tidak. Susu yang baru saja ku minum. Hampir menyembur keluar. Bertemu orang tua. Kakak. Apa yang kau lakukan ini seperti roket? Kemajuannya terlalu cepat. Aku berusaha keras memberi isyarat pada Lin Sao. Mengisyaratkan padanya untuk berhenti bicara. Tapi dia sama sekali tidak menerima sinyalku. Malah sedikit bersemangat. Sepertinya akhir pekan ini saja. Aku akan bicara pada ayah dan ibu. Mereka pasti akan sangat senang. Adikku sangat tampan. Pekerjaannya juga bagus. Benar-benar sempurna. Kak. Lin Wanxin menatapnya dengan aneh. Lalu beralih padaku. Dengan sedikit rasa malu dan harapan di matanya. Jiang De, bagaimana menurutmu? Menurutku, sial. Aku ingin melompat keluar jendela sekarang juga. Apa yang bisa kukatakan? Jika aku bilang tidak bisa, sumpit di tangan bibi Lin. Bisa langsung menjadi anak panah yang menancap di dahiku. Jika aku bilang bisa, maka sisa hidupku benar-benar akan berakhir di sini. Aku menatap Lin Wanxin. Mata itu tampak polos, namun sebenarnya penuh ancaman. Dengan susah payah aku mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela gigi. Aku ikut saja maumu. Anak baik. Lin Wanxin tersenyum puas. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk membelai kepalaku. Seperti menenangkan hewan peliharaan yang marah. Aku terhina. Aku marah. Tapi aku tidak berdaya. Setelah menghabiskan sarapan hambar ini, aku mencari alasan. Mengatakan ada urusan mendesak di perusahaan. Harus segera pergi. Bibi Lin masih ingin menahanku. Dihentikan oleh tatapan Lin Wanxin. Biarkan dia pergi. Pekerjaan itu penting. Dia berkata dengan pengertian. Malam. Aku menunggumu pulang untuk makan malam. Ya. Ya, yang terakhir itu. Ujungnya panjang dan menggoda. Membuat kulit kepalaku mati rasa. Aku melarikan diri seperti orang gila. Bergegas keluar dari villa keluarga Lin. Berdiri di depan pintu. Menghirup udara kebebasan. Aku merasa seperti baru saja lolos dari gerbang neraka. Aku mengeluarkan ponselku. Hal pertama, hanya memblokir Lin Xiang, saudaraku. Menikahi saudara ibunya. Aku menganggapmu sebagai saudara. Kau ingin menjadi kakak iparku? Aku baru saja memblokirnya. Nomor asing bisa masuk. Aku secara misterius mengangkatnya. Di ujung telepon, terdengar Lin Wanxin. Dengan suara riang. Apa yang bagus? Lin Wanxin. Aku merendahkan suaraku. Sambil menggertakkan gigi. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Permainan ini sama sekali tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan? Dia terkekeh. Aku justru merasa ini cukup menarik. Jiang De, kau berhutang padaku. Sekarang saatnya membayar. Aku berhutang apa padamu? Bukankah kita sudah sepakat saat putus dulu? Akulah yang tidak pantas untukmu. Biarkan kamu mencari yang lebih baik. Kita putus secara damai. Putus damai. Suara di ujung telepon menjadi dingin. Jiang Ze, kamu mengirim pesan singkat dan menghilang. Itu namanya putus damai? Aku mencubit diriku sendiri. Dulu, aku memang menghilang. Lin Wanxin terlalu baik padaku. Terlalu baik hingga membuatku takut. Dia adalah wanita kaya. Setiap hari membawakanku makanan dan mencuci pakaianku. Merencanakan masa depan kita. Sedangkan aku hanyalah pemuda miskin. Selain nilaiku yang bagus. Tidak punya apa-apa. Aku minder. Aku panik. Aku takut tidak bisa memberinya masa depan yang dia inginkan.
Maka aku memilih cara yang paling pengecut. Melarikan diri. Itu semua sudah berlalu. Suaraku melemah. Belum berlalu. Suaranya tegas dan pasti. Di pihakku. Tidak akan pernah bisa dimaafkan. Jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan? Membalas dendam padaku? Balas dendam? Dia terdiam sejenak. Kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang tidak pernah kubayangkan. Tidak. Aku ingin kau menikah denganku. Menikah? Aku curiga pendengaranku. Bermasalah. Wanita ini gila ya? Karena dulu aku menyakitinya. Jadi sekarang dia ingin membalas dendam dengan pernikahan? Ini jenis baru. Permainan SMA apa? Menyiksaku seumur hidup? Kau tidak salah dengar. Nada bicara Lin Wanxin tidak terbantahkan. Menikah denganku. Menikah pura-pura. Pura-pura. Pernikahan palsu. Aku jadi lebih hebat. Benar. Dia menjelaskan. Orang tuaku terus mendesakku. Setiap hari menjodohkanku. Sangat menjengkelkan. Aku butuh perisai. Dan kamu, Jiang Ze, adalah pilihan yang paling cocok saat ini. Kenapa harus aku? Karena dia terkekeh. Pertama, aku lebih mengenalmu. Dia sekarang mengira kamu pacarku. Ini adalah perlindungan terbaik. Kedua, aku mengenalmu luar dalam. Meskipun agak brengsek, tapi setidaknya otakmu masih berfungsi. Tidak akan membuatku mendapat masalah besar. Ketiga, dan yang paling penting, dia sengaja berhenti sejenak. Kau tidur di ranjangku, dan tertangkap basah oleh kakakku. Apakah ini cukup untuk menjatuhkanmu? Cukup. Sangat cukup. Sekarang di hadapannya, aku seperti ular yang dicekik di titik lemahnya. Bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku. Apa keuntunganku? Aku bertanya dengan susah payah. Keuntungan? Dia seolah mendengar. Lelucon terbesar. Jiang De. Bisa berhubungan denganku, Lin Wanxin. Berapa banyak pria yang memimpikan keuntungan ini? Apalagi yang kau inginkan? Aku. Baiklah. Sepertinya suasana hatinya sedang baik. Memberi belas kasihan. Memberiku sedikit rasa manis. Tanda tangani perjanjian. Setahun. Bertahan setahun. Dalam setahun ini, kamu berperan sebagai pacarku. Temani aku menghadapi orang tuaku. Dan lalat-lalat fana itu. Sebagai balasannya, aku bisa memberimu angka ini. Dia berhenti sejenak. Menyebutkan sebuah angka. Aku tersentak. Angka itu adalah uang yang tidak bisa aku dapatkan. Bahkan setelah bekerja keras selama 10 tahun. Kekuatan korupsi uang. Sangat besar. Sedikit martabatku yang menyedihkan. Di depan angka itu. Langsung runtuh. Deal. Aku mendengar suara memalukanku sendiri. Bagus. Lin Wanxin sangat puas. Jam 5 sore. Temui aku di puncak grup Xingchen. Untuk menandatangani perjanjian. Jangan terlambat. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Aku memegang ponselku. Bingung tertiup angin. Grup Xingchen. Bukankah itu yang terbesar? Perusahaan terkemuka kami? Aku membuka ponselku. Mencari grup Xingchen. CEO. Wajah yang familiar namun asing. Muncul di layar. Lin Wanxin difoto. Mengenakan setelan profesional yang rapi. Dengan rambut panjang disanggul. Tatapan tajam. Aura yang kuat. Benar-benar CEO wanita yang dominan. Berbeda dengan yang kuingat. Tentang adik kelas universitas yang suka memakai gaun putih. Dan pagi ini, gadis polos yang berakting. Mengkhianati mereka berdua. Tiba-tiba aku merasa. Sepertinya aku telah memprovokasi. Sosok yang sangat luar biasa. Kehidupan pacar palsu selama setahun ini. Sepertinya tidak akan seperti yang kubayangkan. Begitu sederhana. Ini bukan membayar utang. Ini jelas. Melompat ke dalam lubang yang lebih besar. Sore hari. Aku muncul tepat waktu di bawah gedung grup Xingchen. Melihat gedung tinggi menjulang. Penuh dengan nuansa teknologi. Aku merasa seperti kurcaci yang tersesat di negeri raksasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Merapikan. Satu-satunya setelan yang layak di tubuhku. Dengan berat hati aku masuk. Resepsionisnya cantik dan suaranya manis. Setelah mendengar namaku dan reservasi, wajahnya menunjukkan ekspresi profesional. Dan itu bukan senyum ambigu. Tuan Jiang, Nyonya Lin sudah menunggu Anda. Silakan naik lift khusus Presiden. Saya sedikit pusing mendengar kata-kata khusus Presiden ini. Agak mempesona. Masuk ke dalam lift mewah yang tidak bisa menampung 20 orang. Kulihat di cermin. Diriku yang tampak canggung ini. Rasanya sangat tidak nyata. Beberapa jam yang lalu,
Aku masih seorang pekerja kantoran yang sengsara. Beberapa jam kemudian, aku menjadi pacar kontrak seorang CEO wanita yang dominan. Pasang surut kehidupan. Benar-benar terlalu mendebarkan. Lantai atas. Kantor CEO. Lin Wansin. Duduk di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Menatap cakrawala kota di luar jendela. Mendengar aku masuk, dia berbalik. Dia mengenakan gaun merah. Sementara kulitnya semakin putih bagai salju. Seluruh dirinya begitu mempesona seperti bola api. Dia datang. Dia bertopang dagu. Duduk. Aku duduk dengan kaku di sofa di hadapannya. Dia mendorong sebuah dokumen ke hadapanku. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Aku mengambil dokumen yang berjudul Kontrak Cinta. Dan dengan cepat membacanya. Ketentuan di dalamnya sangat rinci hingga mengerikan. Pihak pertama, Lin Wansin. Pihak kedua, Jiang Ze. Jangka waktu kontrak, 1 tahun. Kewajiban pihak kedua, siap sedia kapan saja. Siaga 24 jam. Di depan orang tua pihak pertama, kerabat, di depan teman. Berperan sebagai pacar yang penuh kasih sayang. Kontak fisik, bergandengan tangan, berpelukan. Harus alami, tak tertahankan. Hafalkan semua kesukaan Jia Fang. Termasuk namun tidak terbatas pada makanan kesukaan. Warna, film, dan hal-hal yang dibenci. Satukan suara di depan umum. Nyatakan bahwa dengan Jia Fang telah menjalin hubungan rahasia selama bertahun-tahun. Selama masa kerja, selama masa kontrak. Pihak kedua tidak boleh dengan wanita lain manapun terlibat dalam hubungan yang tidak pantas. Kelopak mataku langsung berkedut. Ini bukan kontrak kencan. Ini jelas merupakan surat perjanjian perbudakan. Tunggu. Aku menunjuk salah satu pasal. Kontak fisik. Apakah itu termasuk berciuman? Lin Wansin mengangkat kopinya. Dengan lembut menyesapnya. Melirik ke arahku. Tergantung situasinya. Jika alur cerita membutuhkannya, kamu harus bekerja sama. Dan yang ini. Aku menunjuk ke yang lain. Tidak boleh dengan wanita lain. Terjadi hubungan yang tidak pantas. Lalu, aku berteman secara normal. Boleh kan? Tidak boleh. Dia berkata dengan tegas. Pacar Lin Wansinku. Bagaimana bisa memiliki begitu banyak teman wanita yang tidak jelas? Semua kontak wanita di ponselmu. Sebelum malam ini. Hapus semuanya. Kenapa harus? Aku menjadi cemas. Itu adalah kebebasan hidupku. Karena ini. Dia mengulurkan satu jari. Menunjuk ke halaman terakhir kontrak. Jumlah imbalan. Aku langsung menciut. Baiklah, kamu bayar. Kamu adalah tuan. Aku tahan. Aku terus membaca. Kewajiban pihak pertama. Membayar imbalan kepada pihak kedua setiap bulan. Itu angka yang membuatku tertarik. Menyediakan untuk pihak kedua semua pengeluaran yang sesuai dengan status pacar presidennya. Termasuk rokok, alkohol, dan pakaian. Kendaraan. Tempat tinggal. Setelah kontrak berakhir. Jika kinerja pihak kedua baik, pihak pertama dapat mempertimbangkan untuk menambahkan bonus yang besar. Aku melihat kata, tempat tinggal. Mataku berbinar. Itu. Menyediakan tempat tinggal. Apakah gubuk yang aku tinggali sekarang perlu ditingkatkan? Tidak. Lin Wansin menggelengkan kepala. Mulai hari ini, kamu pindah. Tinggal bersamaku. Apa? Aku sampai melompat dari sofa. Bukan sebuah kontrak. Melainkan tiket satu arah ke neraka. Atau surga. Proses pindahan. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Sore itu, Lin Wansin mengirim asistennya. Dan sebuah truk perusahaan pindahan. Ke rumah kontrakan saya yang kurang dari 30 meter persegi. Asistennya adalah pria muda sopan berkacamata emas. Ketika melihat kandang anjingku yang seperti tumpukan sampah, lensa di bawah kacamatanya memancarkan sedikit keretakan, tapi tetap mempertahankan profesionalisme yang tinggi. Tuan Jiang, apa saja yang perlu Anda bawa? Setumpuk pakaian Macy yang indah, beberapa kotak mie instan, dan juga komputer gameku. Komputer lama yang sudah kupakai selama 5 tahun. Sepertinya tidak ada yang layak dibawa. Komputer lama saja, ya, ucapku dengan ragu. Asisten itu mengangguk. Terlihat pekerja pindahan. Dengan hati-hati, mengepak komputer kesayanganku. Lalu, dia memberiku sebuah kartu hitam. Tuan Jiang, ini sudah disiapkan oleh CEO Lin untuk Anda. Dia bilang, Anda butuh penampilan baru. Agar pantas, dengan status sebagai pacarnya. Aku menggenggam kartu hitam legendaris itu. Tanganku sedikit gemetar. Inikah dunia orang kaya? Mantan pacar yang sudah lama putus.
Juga bisa menikmati perlakuan seperti ini. Tiba-tiba aku merasa, dia menjebakku kembali. Sepertinya, tidak sesulit yang dibayangkan. Puih, Jiang De, kamu harus punya prinsip. Tidak boleh terkorosi oleh uang. Benar-benar harum. Maka, dengan ditemani asisten, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah ke pusat perbelanjaan barang mewah paling eksklusif. Dari setelan jas hingga dasi. Dari sepatu kulit hingga jam tangan. Dari celana dalam hingga kaos kaki. Seluruh tubuh. Benar-benar baru. Ketika aku mengenakan setelan jas buatan tangan yang pas. Memakai jam tangan merek yang tidak kukenal. Tapi terasa sangat mahal. Saat berjalan melewati cermin. Aku sendiri terkejut. Pria tampan di cermin. Pria dengan temperamen luar biasa. Apakah itu aku? Pakaian membuat pria, pelana membuat kuda. Orang dahulu tidak berbohong padaku. Kurungan untuk 1 tahun ke depan. Lin Wanxin sudah di rumah. Dia mengganti pakaiannya dengan gaun panjang rumahan buatan sendiri. Rambut panjangnya diikat dengan santai. Kurang aura di siang hari. Lebih banyak sentuhan feminin yang malas. Sudah kembali. Dia melirikku. Tatapan matanya menyapu seluruh tubuhku. Lumayan. Akhirnya terlihat seperti manusia. Terima kasih atas pujiannya. Kamarmu ada di lantai 2, paling timur di bagian dalam. Semuanya sudah disiapkan untukmu. Dia menunjuk ke atas. Naik dan lihat sendiri. Aku naik ke atas. Mendorong pintu terbuka. Kamarnya sangat besar. Lebih besar dari seluruh rumah kontrakan saya sebelumnya. Bahkan lebih besar. Jendela besar. Balkon besar. Kamar ganti dan kamar mandi saya. Perlengkapan cuci dan pakaian di dalamnya. Semuanya merek kelas atas yang baru. Sebuah komputer meja lama. Diletakkan sendirian di atas meja besar. Terlihat tidak pada tempatnya. Aku berbaring di tempat tidur besar yang empuk. Melihat lampu kristal mewah di langit-langit. Rasanya seperti sedang bermimpi. Saat itu, pintu diketuk. Lin Wanxin masuk. Besok malam. Ada gala amal. Temani aku pergi. Katanya. Begitu cepat sudah mulai beroperasi. Dia mengangguk. Orang tua saya juga akan pergi. Ini penampilan resmi pertama kita. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dia menyerahkan sebuah folder kepadaku. Ini adalah susunan acara jamuan makan malam. Dan informasi tamu utama. Hafalkan itu malam ini. Terutama tentang orang tuaku. Kesukaan mereka. Larangan. Tidak boleh salah satu kata pun. Aku mengambil folder itu. Rasanya lebih banyak dari materi ulasan ujian akhir kuliahku. Dan dia menambahkan, mulai sekarang, kamu harus mengubah panggilan. Mengubah panggilan? Dia menatapku. Mengatakan kata demi kata. Tidak boleh lagi memanggilku Lin Wanxin. Atau, hei, harus memanggilku Wanxin. Hatiku bergetar. Panggilan ini, sudah 8 tahun aku tidak mengucapkannya. Di luar? Tanyaku. Di luar. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Matanya berbinar licik. Memanggilku, sayang. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Tapi, dia memberi terlalu banyak. Aku menarik napas dalam-dalam. Memperlihatkan senyum yang menurutku paling tulus. Baiklah, sayang. Saat aku mengucapkan 2 kata ini, aku merasakan bulu kuduku merinding. Lin Wanxin sangat puas. Dia berbalik bersiap untuk pergi. Saat berjalan ke pintu, berhenti lagi. Benar. Jiang De. Selamat datang kembali. Setelah dia selesai bicara, dia menutup pintu. Aku terpaku di tempatku. Perasaanku campur aduk. Pulang. Di sini. Apakah ini bisa disebut rumah? Bisakah aku benar-benar keluar dari permainan absurd ini dengan kemenangan penuh? Bisakah aku benar-benar keluar dari permainan absurd ini dengan kemenangan penuh? Acara amal malam berikutnya. Bisa dibilang sebagai puncak kejayaan lainnya dalam hidupku. Aku mengenakan tuxedo. Kutur yang disiapkan Lin Wanxin untukku. Bergandengan tangan dengannya. Saat aku berjalan ke ballroom, yang mewah dan penuh dengan orang-orang terkenal itu, aku merasa seluruh mata terpaku padaku. Seperti lampu sorot. Ada rasa ingin tahu. Ada penyelidikan. Ada yang ekstrim. Ada juga kegigihan. Aku bisa mendengar dengan jelas bisikan di sekitarku. Siapa pria itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bisa menjadi pendamping Lin Wanxin. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Kelihatannya seperti gigolo. Pasti gatal di saat-saat terakhir. Senyum di wajahku hampir membeku. Memegang lengan Lin Wanxin.
Tanpa sadar mengencang. Gugup. Dia berbisik di telingaku. Omong kosong. Kau sedang ditonton seperti monyet. Aku berkata sambil menggertakkan gigi. Tegakkan punggungmu. Suaranya sangat tenang. Kau sekarang mewakili wajahku. Keluarkan keberanianmu saat kau memanggilku sayang kemarin. Wanita pasti sedang membalas dendam padaku. Segera, sepasang suami istri paruh baya dengan aura anggun dan mewah berjalan ke arah kami. Pria berwibawa. Wanita lembut. Di antara alis dan mata dengan Lin Wanxin. Samar-samar ada kemiripan. Tidak perlu bertanya. Apakah ini calon ayah dan ibu mertuaku? Alarm berbunyi keras di benakku. Segera memasuki status siaga 1. Ayah, ibu. Lin Wanxin menyambut mereka dengan senyuman. Wanxin, Ibu Lin. Memegang tangan putrinya. Tatapannya tertuju padaku. Penuh dengan penilaian. Siapa ini? Datang juga. Ujian besar pertama di akhir semester. Aku segera menunjukkan. Senyum standar 8 gigi. Sedikit membungkuk. Halo, Paman. Halo, Bibi. Nama saya Jiang Ze. Pacar Wanxin. Pacar. Saat aku mengucapkan 3 kata terakhir itu, aku merasa seperti aktor penipu. Nyonya Lin bergumam. Ekspresinya tidak menunjukkan suka atau tidak suka. Tapi tatapan itu setajam. Mampu menembusku dari luar hingga dalam. Ibu Lin lebih menyayangi. Dia meraih tanganku. Bertanya sambil tersenyum. Xiao Jiang. Aku dengar dari Chang. Kamu dan Wanxin kami di universitas. Sudah bersama. Kenapa bertahun-tahun? Tidak pernah dibawa untuk kami lihat? Datang. Soal kedua. Soal maut. Otakku berputar cepat. Mengingat informasi yang menjebakku semalam. Bibi, maafkan aku. Ini salahku. Aku menunjukkan ekspresi. Penuh rasa bersalah dan cinta yang mendalam. Dulu aku tidak cukup baik. Merasa tidak pantas untuk Wanxin. Tidak berani bertemu denganmu dan Paman. Beberapa tahun ini, aku terus berusaha. Hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa berdiri di sisinya dengan bangga. Kata-kata ini hampir membuatku percaya pada diriku sendiri. Benar saja, senyum di wajah Ibu Lin semakin lebar. Menatapku dengan tatapan penuh pujian. Anak baik, penuh semangat. Bahkan ayah Lin yang selalu memasang wajah datar. Raut wajahnya sedikit melunak. Tepat ketika aku mengira akan berhasil melewati ini. Sebuah suara sumbang terdengar. Jiang De. Jiang Ze yang mana? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Ada orang seperti itu di lingkaran kita? Seorang pria yang mengenakan setelan merah muda mencolok. Dengan rambut disisir klimis dan berkilau. Seorang pria muda berjalan mendekat. Dia juga diikuti oleh Lin Xiang. Lin Xiang melihatku. Matanya berbinar. Bergegas dengan langkah besar. Memberiku pelukan erat. Zi, akhirnya kau muncul. Aku sudah mencarimu sejak tadi. Aku hampir kehabisan napas karena dia. Saudaraku, bisakah kau tidak begitu antusias? Kita baru bertemu kemarin. Hai, Xiang. Aku melepaskan diri dari pelukannya. Siapa ini? Pria mencolok itu menatapku dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan penghinaan dan permusuhan. Oh, lupa memperkenalkan. Lin Chang berkata dengan ceroboh. Ini ipar saya, Jiang Ze. Yang di samping ini adalah putra dari grup Wang. Wang Hao. Segera muncul di benakku. Informasi tentangnya tadi malam. Wang Hao mengatakan dia bekerja di sebuah perusahaan investasi. Sebagai konsultan, Lin Wanxin berbicara terlebih dahulu. Dia dengan mudah menggandeng lenganku, bersandar di bahuku, berkata dengan nada manis dan membanggakan. Dia sekarang tidak bekerja. Semua terdiam. Lin Wanxin, Wang Hao. Semua orang menatap dengan tatapan, kau bercanda? Melihat Lin Wanxin, aku merasa dunia berputar. Ibu, naskahnya tidak seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Mengumumkan di depan umum bahwa kamu memelihara gigolo? Wang Hao seolah mendengar. Lelucon terbesar. Tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tidak masuk kerja. Direktur Lin, seleramu sungguh unik. Mengapa tidak memilih kami para pemuda berbakat? Malah mencari pria yang hidup dari wanita. Terdengar gelak tawa di sekitar. Ekspresi ayah dan Ibu Lin tiba-tiba menjadi sangat buruk. Aku merasa wajahku terbakar. Ingin rasanya mencari tempat untuk bersembunyi. Lin Wanxin, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Namun, Lin Wanxin sama sekali tidak panik. Dia mendongak, tetap seluruh ruangan. Dengan senyum ratu di wajahnya. Kemudian, mengucapkan sebuah kalimat.
Yang membuat rahang semua orang jatuh. Siapa bilang dia makan gaji buta? Dia hanya menjual perusahaan keluarganya. Bersiap untuk datang ke grup perusahaanku. Mulai dari posisi dasar. Belajar dengan giat. Bagaimana menjadi pewaris yang kompeten. Dia berbalik. Menatapku dengan penuh kasih sayang. Suaranya tidak keras. Namun cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Lagi pula. Semua milikku. Bukankah itu semua akan menjadi miliknya nanti? Aku, Jiang Ze, seorang pekerja kantoran biasa. Pada malam tahun 2000 ini, oleh mantan pacar CEO-ku, di depan semua tokoh terkenal di kota, diumumkan secara resmi sebagai satu-satunya pewaris kekayaan miliaran dolarnya. Perasaanku saat itu, seperti terkena kue pai besar yang dibuat dengan uang. Seluruh aula perjamuan sunyi senyap. Semua orang menatapku dengan tatapan seperti melihat alien. Selebriti internet yang tadi masih sombong. Kini mulutnya terbuka. Ekspresi di wajahnya lebih buruk daripada menelan lalat. Ayah dan Ibu Lin juga tampak terkejut. Jelas mereka juga tidak tahu bahwa putri mereka akan melakukan hal seperti ini. Hanya Lin Mie si bodoh ini. Setelah terkejut sesaat, malah memimpin bertepuk tangan. Bagus. Bagus sekali. Adikku memang keren. Adik ipar. Mulai sekarang, keluarga Lin kami. Tidak. Seluruh grup Xingchen kami. Mengandalkanmu. Mengandalkanku? Mengandalkanku untuk apa? Mengandalkanku untuk keahlian bermain game? Aku merasa kakiku lemas. Untung saja Lin Wanxin menahanku. Kalau tidak, aku mungkin akan memberikan pertunjukan yang spektakuler kepada para bos di tempat. Wanxin. Aku mendekat ke telinganya. Dan bertanya dengan suara seperti nyamuk. Apakah kamu gila? Jangan bicara. Dia juga berbisik padaku. Tersenyum. Tetap tersenyum. Tunjukkan aura pacar seorang CEO masa depan. Aku hanya bisa memaksakan senyum kaku. Aura. Aku hanya ingin mati di tempat sekarang. Keributan ini berakhir dengan kepergian Wang Hao yang memalukan. Dan aku, pacar misterius Lin Wanxin, sebagai pewaris masa depan grup Xingchen. Dalam semalam, menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas. Setelah perjamuan berakhir, dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir. Aku akhirnya tidak bisa menahan diri dan meledak. Lin Wanxin, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan malam ini? Kamu membakarku hidup-hidup. Tentu saja aku tahu. Dia dengan anggun melepas sepatu hak tingginya, sambil memijat pergelangan kakinya. Daripada biasa-biasa saja. Bukankah efeknya lebih baik? Lalat seperti Wang Hao itu tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Tapi kamu tidak bisa menggunakan aku sebagai perisai. Apalagi perisai yang sangat keterlaluan ini. Pewaris apanya? Aku bahkan tidak bisa membuat PPT dengan baik. Mewarisi apaan? Siapa bilang kamu hanya menjadi tameng? Dia mengangkat kepalanya. Menatapku. Di matanya berkilauan semacam cahaya yang tidak aku mengerti. Jiang Ze, kamu hanya kekurangan kesempatan. Kekurangan sedikit kepercayaan diri. Dia menatapku dengan mata berbinar. Jiang Ze, kamu bukan tidak pantas untukku. Kamu hanya tidak berani memperjuangkannya. Hal-hal yang pantas kamu dapatkan. Kamu adalah berlian yang tertutup debu. Dan sekarang aku akan membersihkanmu. Aku tertegun. Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu dari mulutnya. Bukan badai. Bukan amarah. Tapi penegasan. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Jadi aku bertanya dengan ragu. Apakah aku benar-benar harus bekerja di perusahaanmu? Mulai dari bawah. Tentu saja. Dia mengangguk. Mulai besok, kamu melapor ke Departemen Pemasaran. Posisinya adalah asisten khususku. Asisten khusus. Ini bukan dari bawah. Berada di sisiku adalah dari bawah. Katanya tanpa keraguan. Aku ingin kamu melihat sendiri. Bagaimana aku bekerja. Aku ingin kamu belajar. Pelajari semua yang harus kamu pelajari. Dia berhenti sejenak. Menambahkan, 1 tahun. Aku memberimu waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika kamu masih tidak bisa diandalkan, maka kontrak kita akan otomatis dibatalkan. Uang, aku tidak akan mengurangi sedikit pun darimu. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Bagaimana jika aku bukan orang yang tidak berguna? Aku bertanya tanpa sadar. Dia tertawa. Senyum itu seperti mawar yang mekar di malam gelap, dengan godaan yang mematikan. Kalau begitu, kita akan mengubah pernikahan palsu menjadi pernikahan sungguhan. Hidupku dimulai dari malam itu.
Benar-benar memasuki jalur yang tidak pernah kubayangkan. Aku menjadi asisten khusus Presiden Grup Xingchen. Berita ini di dalam perusahaan memicu kehebohan besar. Semua orang tahu. Aku adalah pacar presiden. Adalah pewaris masa depan. Jadi, perlakuanku di perusahaan sangat aneh. Di satu sisi, tidak ada yang berani menyinggungku. Ketika mereka melihatku, mereka semua memanggilku Jiang Zong dengan sopan. Di sisi lain, semua orang menatapku dengan tatapan mata anak manja. Diam-diam mengamatiku dari belakang. Ingin melihat apa yang spesial dariku. Hingga bisa mendapatkan ratu mereka yang tinggi dan perkasa. Dan isi pekerjaanku memang sangat mendasar. Setiap pagi, membuatkan kopi untuk Lin Wanxin. Saat rapat, duduk di sebelahnya untuk membuat catatan rapat. Saat dia bertemu klien, aku mengikutinya di belakang sebagai latar belakang. Saat dia lembur, aku menemaninya untuk memesan makanan. Aku merasa aku bukan asisten khusus. Aku lebih seperti pengasuh pribadi. Tapi Lin Wanxin memang memanggilku. Dia akan memberikan laporan keuangan perusahaan kepadaku. Untuk aku analisis. Dia akan memintaku untuk menghadiri rapat dewan direksi tingkat tertinggi. Dia akan memberiku beberapa dokumen proyek yang sangat rahasia. Dan menanyakan pendapatku. Awalnya, aku merasa canggung dan penuh dengan kesalahan. Tapi perlahan, pengetahuan yang aku pelajari di universitas, akal bisnis yang telah aku abaikan selama bertahun-tahun, mulai pulih sedikit demi sedikit. Aku mulai bisa memahami laporan yang rumit itu, bisa mengikuti pemikiran para direktur, bahkan bisa memberikan masukan pada beberapa proyek, mengajukan pandangan unik saya sendiri. Setiap kali, ketika saya mengajukan yang lumayan bagus, Lin Wanxin akan menatapku, sambil menunjukkan senyum setuju. Senyuman itu, lebih dari bonus apapun, membuatku merasa puas. Hubungan saya dan dia juga menjadi halus. Kami bukan lagi hanya pihak A dan pihak B. Juga tidak seperti terakhir kali dengan bawahan. Kami lebih seperti rekan seperjuangan. Kami bertempur bersama di pasar. Bersama-sama begadang demi kesuksesan sebuah proyek. Begadang bersama demi kesuksesan sebuah proyek. Bersama-sama setelah mendapatkan pesanan besar. Di kantor yang kosong. Merayakan secara sederhana. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Di balik topeng CEO wanita yang mendominasi. Dia akan melakukannya ketika lelah. Bersandarlah di bahuku dan tidurlah sebentar. Dia akan saat sakit perut. Manja seperti anak kecil. Memintaku membuatkan air gula merah untuknya. Dia akan saat melihatku dan perusahaan. Karyawan magang cantik yang baru datang. Setelah berbicara beberapa patah kata, diam-diam memindahkan karyawan magang itu ke departemen yang paling jauh dariku. Aku menyadari, sepertinya, aku semakin tidak membenci kehidupan seperti ini. Bahkan, sedikit menikmatinya. Suatu malam, kami lembur lagi hingga larut malam. Aku membuatkan secangkir susu hangat untuknya. Dia bersandar di sofa, melihat pemandangan malam di luar jendela. Tiba-tiba bertanya padaku, Jiang Ze, apakah kamu masih ingat saat kita kuliah dulu? Restoran barbeque yang pernah kita kunjungi? Aku tertegun sejenak. Mengangguk. Tentu saja aku ingat. Itu adalah tempat kencan pertama kita. Toko itu, bulan lalu dibongkar. Katanya. Ada sedikit kehilangan dalam nadanya. Benarkah? Aku juga merasa sedikit kehilangan. Jiang Ze. Dia menoleh. Menatapku dengan serius. Apakah kamu pernah menyesal? Aku terdiam. Menyesal? Dalam 8 tahun terakhir, aku berkali-kali mengatakan pada diri sendiri. Tidak menyesal. Aku mengatakan pada diri sendiri. Kepergianku adalah yang terbaik untuknya. Tapi sekarang, melihat dia yang bersinar di depanku ini, namun sesekali menunjukkan kerapuhan. Jawaban di hatiku mulai goyah. Jika dulu aku tidak melarikan diri, jika aku sedikit lebih berani, kehidupan kita sekarang akan seperti apa? Aku membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Sudahlah. Dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Semua sudah berlalu. Dia berdiri, bersiap untuk kembali ke kamar. Aku melihat punggungnya, tanpa sadar. Mengulurkan tangan, memeluknya dari belakang. Tubuhnya menegang. Wanxin. Aku menenggelamkan kepala di lehernya. Mencium aroma yang familiar. Suaraku agak serak. Aku menyesal. Sejak 8 tahun lalu. Sejak hari kamu pergi. Aku sudah menyesal. Aku hanyalah seorang pengecut. Aku bajingan.
Aku takut aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Aku takut aku tidak pantas untukmu. Tapi tidak sehari pun. Aku melupakanmu. Beri aku satu kesempatan lagi. Maukah kamu? Kali ini. Aku tidak akan lari lagi. Dia tidak berbicara. Tapi aku merasakan. Cairan hangat. Menetes di punggung tanganku. Setelah lama sekali. Dia berbalik. Matanya merah. Menatapku. Kemudian. Dia berjinjit. Dan menciumku. Ciuman ini. Tidak seperti 8 tahun lalu yang masih polos. Melainkan membawa. Kegembiraan karena mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Dan perasaan cinta yang telah lama tertekan. Satu ciuman berakhir. Dia menyandarkan dahinya ke dahiku. Terengah-engah. Menatapku. Tertawa. Jiang De. Dasar bodoh.